Bar, new with multigrain. Dipersembahkan oleh Saya merasa bahwa isu lingkungan saat ini adalah isu yang paling urgent. Isu yang memang harusnya bukan cuma musisi aja yang harus involved di sini. Dan berkendara motor waktu itu naik motor menyusuri lahan-lahan di Kalimantan berapa jauh itu? 2.500 2.500 km. selama 12 hari. Kita menolak budaya kekerasan. Apa yang sering orang salah pahami dari melihat anak punk? Kita diam aja udah salah. Ada yang bilang sistem harus diganti, merombak ulang kedudukan para petinggi, korupsi, kolusi, nepotisme diberantas, mencari solusi untuk polemika tuntas. Apa misalnya yang inspirasi tertentu dari Bung Karno yang kemudian terwujud dalam bentuk lirik? Salah satunya adalah Asia Afrika. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Jika musik dapat mengubah manusia, maka musik juga dapat mengubah dunia. Lirik-lirik perlawanan yang lantang dinyanyikan membuat para pendengar awas dengan keadaan. Nada-nada yang menyelinap melalui telinga, menggerakkan tubuh untuk bersikap dan bersuara. Kritik dilantunkan dengan cara ringan dan mengena, siapapun mudah untuk mengerti maknanya. Namun di tengah iming-iming harta dan popularitas, masihkah musik perlawanan memiliki pentas? Inilah Mata Najwa, lirik pembelaan. Mafia hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Korupsi, kata ini lagi selalu menghantui napi yang frustasi. Korupsi, semakin menjadi apapun terjadi di atas transaksi. Tertangkap bercinta, dihukum penjara. Korupsi berjuta, masih berkuasa. Prinsip imparsial tak berlaku lagi. Siapa punya modal takkan masuk kowe. Mafia hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. 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 Mau lawan mereka, hati-hati saja, karena mereka dijaga buaya, piaraan mafia, isinya pengusaha, kongsi dengan penguasa. Walau sudah kaya, masih kurang juga. Hukum direkayasa, hanya buat yang kaya, yang jadi korbannya rakyat jelata. Mafia hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Mafia hukum
kampanye menyelamatkan hutan hujan. Hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Kita yang memang datang ke masyarakat ini untuk belajar pada mereka, bukan untuk ngajarin loh. Sampai kapan derita ini yang kaya darah dan air mata. Reggae musik ini seperti dangdut, irama masyarakat yang bikin aku terlena di dalam melodi lagu. Suara kegelisahan dan semangat pembelaan bisa dilakukan dengan beragam cara. Musik salah satunya. Dari Pulau Dewata ada band Navikula. Aksinya mulai dari penyelamatan lingkungan hingga isu melawan mafia. Navikula didirikan pada tahun 1996 di Bali. Band ini mengusung aliran rock sebagai warna dasar musik mereka yang juga berpadu dengan beragam warna musik lainnya, mulai dari etnik hingga blues. Digawangi oleh Robi dan Ki, Made dan Gembul, lirik-lirik lagu Navikula syarat dengan pesan aktivisme dan semangat perdamaian serta kebebasan. Sebut saja lagu Mafia Hukum, Metropolutan, dan Busur Hujan. Tumbuh dan besar di Pulau Dewata membuat band ini menyerap banyak inspirasi dari beragam budaya serta informasi dari berbagai belahan dunia. Isu sosial serta perubahan ekologi yang terjadi di Bali dan dunia secara global dijadikannya sebagai topik lagu-lagu mereka. Navikula, sebuah band grunge yang dikenal dengan sebutan The Green Grunge Gentlemen karena aktifnya mereka di dunia aktivisme sosial dan lingkungan. Untuk menjaga hutan Kalimantan sebagai aset negeri ini, bersiap menghitung mundur untuk perjuangan. Ya, dan sudah hadir di Mata Najwa personel band Navikula, Gede Robi Supriyanto, Dadang S. Pranoto yang kerap disapa Dangki, dan Made Indria Dwi Putra. Selamat malam Robi, selamat malam Made, selamat malam Dangki. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Tadi membuka Mata Najwa dengan salah satu lagu favorit saya, Mafia Hukum. Wah, terima kasih banyak. Lagu favorit sepanjang masa, Mafia Hukum. Saya mau ke Robi dulu. Membentuk Navikula, apakah memang sudah tahu bermusik tidak hanya sekedar untuk menghibur tetapi juga harus menyampaikan pesan? Apakah awal mula visinya membangun memang untuk menyampaikan pesan-pesan itu? Kalau alasan dari Navikula, mendirikan Navikula, itu karena dua hal, cinta dan peduli. Gitu. Kalau cintanya itu karena memang kita cinta musik, tapi yang kedua adalah kepedulian karena ya kita peduli pada isu-isu sosial, isu lingkungan, dan kita pikir ya kenapa kita tidak mengcombine dua hal ini, menggunakan musik sebagai media untuk perubahan. Dan rasa itu muncul dari mana ya Robi? Kepedulian itu yang diasah lewat mana? Apakah memang sudah sejak dulu merasa ini memang harus disuarakan, isu-isu seperti katakanlah isu lingkungan begitu? Saya sangat terinspirasi dari misalnya kayak musisi yang menggabung, yang musiknya berisi gitu, maksudnya ada pesan gitu, dan ada aktivismenya gitu. Dan pada waktu itu saya lihat di Indonesia masih sudah ada, kita udah punya pendahulu-pendahulu kita gitu kan. Misalnya kayak Iwan Fals atau Sayung Jabo gitu, atau siapa Frankie, Sahila Tua. Tapi tiap generasi kan punya revolusinya sendiri-sendiri. Nah, apa yang kita buat di generasi kita, revolusi di generasinya kita. Saya lihat masih ada kekurangan. Di Indonesia masih kekurangan. Iya, kekurangan untuk terutama di musik rock, genre rock ya, untuk mengisi memakai konsep itu. Saya waktu itu terinspirasi dari John Lennon yang menginspirasikan ribuan orang untuk turun ke jalan untuk melawan, waktu itu memprotes pemerintah untuk anti perang Vietnam gitu. Habis itu saya terinspirasi dari Joni Mitchell yang waktu itu, kalau kita lihat sejarahnya Greenpeace sebagai organisasi lingkungan di dunia itu, kalau kita buka di Wikipedia itu awalnya dari konser musik. Jadi ada 6 orang mau demo ke Arktik, demo anti nuklir tapi nggak punya duit. Si Joni bilang, oke, kita bikinin konser, dan dari konser itu akhirnya bisa mendanai aktivisme 6 orang ini, dan dari situ kenapa
tidak melakukan hal yang sama? Saya sangat terinspirasi gitu. Ternyata organisasi lingkungan terbesar di dunia itu didanai dari konser musik. Wah, berarti musik ini punya kekuatan gitu. Yang isu ada banyak isu tadi mafia hukum misalnya, tetapi isu lingkungan tampaknya itu yang menjadi sentral dari lagu, dari lirik, dari pesan yang memang dibawa oleh Navikula. Kenapa lingkungan? Karena saya merasa bahwa isu lingkungan saat ini adalah isu yang paling urgent. Isu yang memang harusnya bukan cuma musisi aja yang harus involved di sini. Apapun itu, akademisi, medis, dunia film, dunia apapun harus menganggap ini sebagai isu serius. Karena apa? Kita bukan muluk-muluk bahwa isu lingkungan itu terjadi di luar sana dan tidak menyentuh kita gitu. Kalau kita lihat Indonesia bukan negara industri besar, tapi dia menjadi masuk daftar 3 besar penyumbang emisi greenhouse emission ke karbon ke atmosfer yang jadi yang efeknya bukan cuma dirasai oleh di Indonesia, misalnya kayak asap kemarin, tapi efeknya global gitu. Iya. Karena hutan hujan misalnya, itu karena apa? Karena deforestasi, karena pengerusakan hutan. Dan berkendara motor waktu itu naik motor menyusuri lahan-lahan di Kalimantan, berapa jauh itu? 2.500. 2.500 km. Selama 12 hari. Niatnya kita mencari hutan. Mencari hutan. Tapi hutannya udah nggak ada. Dipersembahkan oleh